Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fardiansyah, NIM 1904027473 dari kelas Geografi 2019C. Saat ini saya mau mempresentasikan tentang zona pelagik. Pengertian pelagik. Pelagik berasal dari bahasa Yunani atau disebut pelagos, yang berarti laut lepas. Zona pelagik adalah air apapun yang ada di laut yang tidak dekat dengan dasar laut. Wilayah pelagik merupakan keseluruhan perairan terbuka atau berkaitan dengan permukaan perairan air laut. Dapat digambarkan sebagai silinder imajiner atau kolom air dari permukaan laut hampir ke dasar laut. Lingkungan pelagis terdiri atas netrik dengan kedalaman 200 meter dan oseanik dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Sistem pelagik terdiri dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di lautan terbuka. Sistem pelagik dibagi menjadi dua golongan, yaitu plankton dan nekton. Plankton adalah biota yang hidup mengapung, menghanyut, dan berenang sangat lemah. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan plankton yang hidupnya seperti tumbuhan, sedangkan zooplankton merupakan plankton yang hidupnya seperti hewan. Yang kedua, nekton. Nekton terdiri dari hewan yang berukuran lebih besar, yang mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri. Dengan gerakan mereka tidak bergantung kepada kekuatan arus. Makhluk hidup penghuni zona pelagik. Makhluk hidup yang menghuni wilayah pelagik yaitu yang pertama, fitoplankton. Fitoplankton adalah bersel tunggal. Mereka adalah produsen premier utama dalam jaring-jaring makanan yang dapat melakukan fotosintesis untuk membuat makanan dari bahan anorganik. Energi yang terkandung dalam fitoplankton dapat dialirkan ke berbagai ekosistem lainnya lewat rantai makanan. Jenis fitoplankton meliputi diatom, memiliki cangkang yang terbuat dari silika dan umum di daerah yang kaya nutrisi dengan upwelling. Dinoflagellata dan Coccolithophoriid. Yang kedua, zooplankton. Zooplankton adalah plankton hewani yang hidupnya mengapung atau melayang di air. Zooplankton bersifat heterotrofik karena tidak dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik, sehingga untuk kelangsungan hidupnya zooplankton tergantung pada fitoplankton yang menjadi makanannya. Yang ketiga, nekton. Nekton adalah organisme yang bergerak dalam laut yang tidak tergantung pada arus yang kuat dalam air. Nekton merupakan hewan vertebrata, sedangkan yang invertebrata adalah jenis cephalopoda. Kesimpulan, perairan terbuka disebut kawasan pelagik, yang mana organisme menempati wilayah tersebut disebut organisme pelagik. Sistem pelagik terdiri dari hewan yang tumbuh
hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di lautan terbuka. Organisme yang hidup di wilayah pelagik yaitu plankton dan nekton. Plankton yang terdiri dari organisme yang berukuran kecil atau mikroskopik yang jumlahnya sangat banyak dan mereka ini tidak cukup kuat untuk menahan gerakan air yang begitu besar, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Sedangkan nekton terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar yang mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri yang membuat gerakan mereka tidak tergantung kepada kekuatan arus. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf presentasi saya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.